Group 1 will present an interview task regarding the problem of mutual cooperation in society. Before that, we will introduce our group members. My name is Ratu Naila Sufira. I am Elsa Aftria. I am Muhammad Widin Haryadi. I am Sylvia Nabila Putri. I am Hana Yuriska. I'm Dini Arianti. Let's see our video interview. Dah. Welcome back to One News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. On Meranti Laut Street, specifically Gang Bintang, began to reduce public awareness of mutual cooperation activities, which resulted in a lack of socialization between communities and high individualism in society. Well, complete information will be continued by my colleagues Elsa, Hana, and Sylvia. Okay, thanks to Naila. Here we are at the residence of RT 11 Meranti Laut Street. Here we are with Pak Hasrizal as RT 11. Bagaimana upaya Bapak dalam memulai membangun masyarakat gotong royong? Begitu. Jadi memulai masyarakat gotong royong itu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa untuk membangun daerah ini harus bersama. Itu yang harus ditanamkan ke masyarakat. Kemudian dengan itu kita mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Nah, itu salah satu. Karena gotong royong itu berarti menumpahkan perhatian kepada apa yang sedang dilaksanakan di daerah itu. Nah, bisa saja dalam bentuk fisik mungkin membersihkan lahan, gali parit, tapi gotong royong dalam bentuk investasi juga ada. Gotong royong membangun jembatan tapi dengan biaya masyarakat itu dilaksanakan. Nah, ini motivasinya bagaimana jalan ke sini kalau jelek, kita tambal, kita laksanakan gitu. Contohnya yang di sini sebetulnya gotong royong itu ada, cuman karena di sini proyek pemerintah, gitu kan, dikerjakan oleh masyarakat di sini. Nah, itu. Walaupun dari sehariannya itu menerima upah. Apa kendala yang membuat wilayah ini kurangnya gotong royong seperti dulu? Oh gitu. Kalau kendala sebetulnya tidak ada. Cuman itulah, karena seluruh pembangunan secara fisik itu kan sudah menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah. Kalau dulu sebelum ada pembangunan yang dikelola oleh lurah, camat, itu kan mengandalkan secara fisik itu dari wali kota sendiri, APBD. Tapi kalau sekarang ini sudah diambil itu secara musyawarah untuk melaksanakan pembangunan. Maka setiap tahun itu ada musyawarah pembangunan. Daerah-daerah mana atau jalan mana atau gang mana yang harus dibangun, kan gitu kan. Nah, berarti peningkatan dari anggaran daerah itu sudah lebih cukup. Ada yang diserahkan ke lurah, ada yang dikelola oleh kecamatan, ada yang dikelola langsung oleh Pemko. Kalau dulu kan hanya satu, tidak seperti itu, sehingga kesempatan untuk gotong royong seperti dulu itu tidak sama motivasinya dengan yang dulu. Kapan hilangnya gotong royong di daerah ini berkurang? Dia tidak boleh dikatakan hilang, tapi berkurang animo masyarakat itu untuk melaksanakan gotong royong seperti 20 tahun yang lalu. Kalau dulu tersumbat parit itu malah masyarakat langsung tanpa panggil daerah ini, ayo kita bersihkan parit. Kalau sekarang tidak, bagaimana perhatian dari dipanggil biasanya PEKO, normalisasi daerah itu. Jadi program normalisasi itu sudah diambil oleh pemerintah. Sebetulnya ada kerugian daripada kebiasaan atau tradisi dari warga negara Indonesia. Kalau dulu terkenal dengan gotong royong, sekarang hilang.
karena dipicu oleh itu. Menurut masyarakat bahwa kebersihan atau pembangunan itu tanggung jawab pemerintah, sedikit tanggung jawab masyarakat. Jadi tidak hilang, berkurang. Jadi sejak tahun berapa gitu Pak? Sekitar 4 atau 5 tahun ke bawah inilah mungkin, sejak ada anggaran itu diterjunkan ke kelurahan, dan lurah itu melaksanakan musyawarah dengan RT, dengan masing-masing tokoh masyarakat yang ada di daerah itu, seolah-olah yang itu menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Itu motivasinya. Jadi memang betul ada kerugian dari tidak mendidik. Sebenarnya kalau dididik sifat gotong royong itu kan bagus, sedikit biayanya, kayak gitu kan. Aturannya harus dibayar, bisa tidak dibayar. Kenapa masyarakat kurang kesadaran dalam melakukan gotong royong? Oh iya, yang tadi artinya berkurang itu karena masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang menjadi pembangunan, sifat keindahan lingkungan dan penataan tata ruang ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu menurut asumsi dari masyarakat. Sehingga asumsi itu mengurangi keinginannya untuk menyumbangkan tenaga dalam bentuk gotong royong. Apa saja yang bertanggung jawab akan gotong royong? Ya, kalau untuk gotong royong semua warga, semua masyarakat, semua rakyat, dan semua lapisan, mulai dari pejabat sampai kepada rakyat kecil sekalipun, dari yang tua sampai yang muda, itu yang bertanggung jawab kepada gotong royong. Jadi memang dirasakan sekarang memang kurang, ikatan pun kurang. Ya. Ikatan dari yang tua ke yang muda, rasa penghormatan pun berkurang. Karena tidak ada lagi hal yang seperti itu, dan disebabkan itu mungkin apa yang menjadi dari kebanggaan orang Indonesia dulu sedikit-sedikit berkurang karena ditimpa oleh itu. Seharusnya ya kita mengatakan pemerintah memupuk bagaimana sikap-sikap yang positif, kemudian bentuk-bentuk yang membangun dan penyumbangan tenaga itu harus dilestarikan harusnya. Tapi sekarang ternyata berkurang. Karena dari yang kecil sampai itu seolah-olah sudah ditangani oleh pemerintah. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengizinkan kami wawancara. Semoga permasalahan yang kami wawancara ini segera terselesaikan. Thanks to my colleagues for the information has been provided. This is information that we can present. Hopefully it can be useful for all of us. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you!